Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilun mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan fa huwa muqatilun wa dzaka muqatalun qatil la tuqatil muqatalun muqatalun. Masa yumasu mumasatan wa misasan wa misasan fa huwa mumasun wa dzaka mumasun masi la tumasi mumasun mumasun. Wa'ada yuwa'idu muwa'adatan wa wi'adan wa wi'adan fa huwa muwa'idun wa dzaka muwa'adun wa'id la tuwa'id muwa'adun muwa'adun. Yasara yuyasiru muyasaratan wa yisaran wa yisaran fa huwa muyasirun wa dzaka muyasarun yasir la tuyasir muyasarun muyasarun. Wa yu'awinu mu'awanatan wa iwanan wa iwanan fa huwa mu'awinun wa dzaka mu'awanun awin la tu'awin mu'awanun mu'awanun. Bayana yubayinu mubayanatan wa biyanan wa biyanan fa huwa mubayinun wa dzaka mubayanun bayin la tubayin mubayanun mubayanun. Ata yu'aqim mu'aqatan wa ita'an wa ita'an fa huwa mu'atin wa dzaka mu'atan ati la tu'ati mu'atan mu'atan. Laqa yulaqi mulaqatan wa liqa'an wa liqa'an fa huwa mulaqin wa dzaka mulaqan laqi la tulaqi mulaqan mulaqan. Wala yuwali muwalatan wa wilaan wa wilaan fa huwa muwalin wa dzaka muwalan walin la tuwali muwalan muwalan. Dawa yudawi mudawatan wa diwaan wa diwaan fa huwa mudawin wa dzaka mudawan dawi la tudawi mudawan mudawan. Yu'akhidu mu'akhadatan wa iqadan wa iqadan fa huwa mu'akhidun wa dzaka mu'akhadun akhid la tu'akhid mu'akhadun mu'akhadun. La'ama yulaimu mula'amatan wa li'aman wa li'aman fa huwa mulaimun wa dzaka mula'amun la'im la tula'im mula'amun mula'amun. Nasa'a yunasi'u munasa'atan wa nisa'a
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, habis berdoa kita langsung ngaji. Sekarang masih halaman 96 yang agak bawah, yang dalam kurung itu wa muhtasatun bil ibahati haitsu jazal jam'u bainal ma'tufi wal ma'tufi alaih. Nahu jalis al ulama'a awiz zuhada. Wa muhtasatun, dan itu dikhususkan, itu diatofkan kepada fahiya litakhyiri bil ibahati, dengan ibahah. Kalau yang atasnya tadi kan wakila yang di dalam, yang tengah persis itu loh. Yang lurusan sama yang paling bawah dari luar. Itu kan wakila ya muhtasatun bitakhyir, atau via ke sana. Ini mtana'al jam'u bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih. Nahwu tazawwad hindan au ukhtaha. Nah, yang atas itu kan dikatakan au terkadang khusus untuk takhyir. Takhyir itu memilih salah satu. Paham? Wih, nyambung gak? Itu maksudnya muhtasatun bitakhyir. Nah, itu keterangannya. Ini mtana'al jam'u bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih. Kalau terlarang menggabungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Tazawwad hindan au ukhtaha. Ini kan harus salah satunya. Karena dalam undang-undang syariat nggak boleh menikahi dua orang, yang dua orang ini masih terikat dengan muhrim. Contohnya saudari dengan saudarinya, hindun atau saudara, kan nggak boleh jam'u. Ngerti maksudnya? Nah, yang sekarang wa muhtasatun bil ibahati, ini tolong diperhatikan. Ini kalau kalian nggak apa namanya serius amat dalam memahami, nggak paham konteks hukumnya itu loh. Nah, muhtasatun bil ibahah itu penjelasannya bagaimana? Nah, ini haitsu jaza. Alvin, dilihat. Kalau enggak lu geser sana. Lu sebelah sana, lu kemari. Kalau meleng ditegur yang lain. Ini bukan ngaji cemen ini ngaji serius ini. Itu cengengesan. Haitsu jaza. Ntar saya nggak ngomong loh. Ini awal dan pertama nih. Ntar saya nggak ngomong lagi. Haitsu jaza, sekiranya boleh apa al-jam'u menggabungkan bainal ma'tufi, antara ma'tuf wal ma'tufi alaihi, dan antara ma'tuf alaih. Kalau kira-kira diperbolehkan menggabung antara ma'tuf dan ma'tuf alaih, itu namanya au khususnya ibahah. Mengerti maksudnya? Itu maksudnya wa muhtasatun bil ibahati nahu jalisil ulama'a awiz zuhada. Dilihat kitabnya. Jalis, bergaullah, berduduklah, maksudnya mujalasah. Itu dalam ilmu sorof namanya musyarakah. Berinteraksi bersama. Jalis, bergaullah siapa kamu al ulama'a, pada ulama. Nanti ada penjelasannya tuh. Awi zuhada, atau para zahid, zuhud, orang yang tidak terbelenggu dengan dunia, itu zuhud.
perbuatannya namanya zuhud, orangnya namanya zahid. Berarti jamaknya zahid, zuhad. Itu loh maksudnya. Jalis, berduduklah siapa kamu. Oh, lampu kamu perempuan dikurangin aja, bukan jepret. Dimati dengan atas. Kira-kira naik lampu, nanti jepret. Ini udah ada tanda-tanda. Oh ada tanda-tanda, ya, saya tahu lah. Wah udah jelas kan? Nih jalisir. Tadi kan udah gue bilang nih, ada lo apa sih? Oh ini yang lo ini. Nih udah, gua jelasin. Kali dihapus sama Rio. Oh saya hapus gantian kamunya. Lo ya kan? Berarti kan? Ini muhtasodun ditakhir. Takhir itu pilihan. Ya salah satu. Awas kok. Nyeletuk lagi. Wah, kalau salah satu berarti betul 9, Pak. Kan salahnya 1. Kalau di Jawa Tengah ada kota namanya salah 3. Salahnya 3. Berarti benernya 7 gitu. Oh, gua kasih kumis lu. Nih, tazawwaj ini fi'il amar. Hindan au ukhtaha ini takhir. Loh. Ini cara membedakannya. Takhir. Apa itu takhir? Enggak boleh jam'u, harus milih salah satu. Oke? Weh, nyambung enggak? Ini cara membedakannya. Itu untuk takhir atau ibahah. Nah, ini ibahah. Ini loh au. Ini yang menjadi pembahasan ini au. Nih. Ini ibahah. Ibahah itu apa? Tadi udah dibahas sore. Ibahah ini takhir. Ibahah itu membolehkan. Nah, kalau ibahah boleh jam'u. Bukan salah satunya. Oh. Kamu bergaullah siapa kamu al ulama pada ulama. Awi zuhada atau orang-orang yang zuhud. Ini boleh dua-duanya, bergaul sama ulama ya boleh, bergaul sama zuhad juga boleh. Itu namanya ibahah. Kalau lu hafal alfiyah mah enak. Siapa yang hafal alfiyah bab au? Gua kasih, gope. Karena saya yakin gak ada yang hafal. Gope lebih malah. Oh, kalau lu ini duit nih. Tuh. Kalau ada yang hafal alfiyahnya, tuh 2, 3, 4, 5, 550. Kalau yang ada yang hafal gua kasih semua. Karena saya yakin gak ada yang hafal. Tuh, lu hafal Munjiri, Khair abi qasim bi au wa abhimi. Tuh alfiahnya. Itu maksudnya ibahah boleh jam'u. Bisa bedain kan? Nyambung ya. Ngerti? Apa itu takhir? Milih salah satu. Apa itu ibahah? Boleh milih salah satu, boleh jam'u. Oh. Wah, kalau dijam'u bagaimana, Pak? Enggak boleh secara undang-undang syariat. Tuh, ada hindun, ada kembarannya, dakdun umpamanya. Dikawinin dua-duanya, enggak sah. Wa antajma'a bainal ukhtain. Mungkin Ali Imran ada itu. Itu kan enggak boleh. Begitu loh. Nyambung. Kan ini konteks. Maka kan ngaji nahu juga guru paham fikih. Kok nggak boleh gimana sih Pak? Lah konteks kaitannya muhrim. Itu kalau nggak salah kita mengetahui muhrim itu juga kaitannya batal wudu. Itu kan ayat Ali Imran 22 kalau nggak salah. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa kholatukum wa ammatukum al-ayat lah. Itu ada berapa itu semua itu. Itu kan kalau binasab ada namanya muhrim bil musoharo.
Oh, ngerti? Mertua sama mantunya muhrim. Muhrimnya musyawarah, bebisan. Ada nasab birrodho'ah. Bukan nasab muhrim, tapi dengan rodho'ah, saudara sepersusuan. Tradisinya orang Arab, perempuan lahir precet itu dulu ada perempuan-perempuan yang profesinya adalah menyusui. Ya, Nabi Muhammad itu kan disusui oleh siapa itu? Halimatus Sa'diyah. Oh, iya kan? Maka anaknya Halimatus Sa'diyah siapa itu? Nu'man, bukan Nu'man, siapa itu? Itu aku rodho'ah. Itu dulu M ya. Lupa saya. Itu biar tahu. Jadi nahunya paham ya, konteksnya ke fikihnya juga paham. Oh, nyambung itu. Itu fungsinya au. Nah ini au yang antara takhyir dengan ibahah itu kan sangat perlu konteksnya dalam memutuskan hukum. Oh. Maka tadi ngaji asar saya komentari. Ngaji nahwu fardu kifayah, tapi bisa berubah menjadi fardu ain bagi individu-individu yang mendalami kitab suci Al-Quran, yang mau menafsiri termasuk sabda Nabi dan lain sebagainya. Paham itu? Oh. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya jalisin ulama'a al-juhada dohirun, itu dohir jelas gamblang. Ya gamblang lah. Jalis bil amar mabni sukun, fa'ilnya mustatir ay anta. Al ulama'a maf'ul dibaca nasab, tandanya fathah. Gampang lah. Awiz zuhada au harfu atfin, az-zuhada ma'tufun alal ulama. Kalau dohir, kalau gampang ngerti ya, kalau nggak paham bukan dohir, domir itu sulit begitu loh. Wal ulama, dan bermula ulama fi urfi syar'i, tulis daripada salah lu, fi urfi syar'i, dalam tradisi syara. Ashabu ulumi syar'i, ashab zamannya sokhib, itu orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmu syara, bukan hanya satu ilmu tapi ulum. Tuh. Min tafsirin, dari tafsir. Tuh. Ulama itu harus mentabakhur dalam ilmunya. Ilmu tafsir paham, koleksi tafsirnya bukan Jalalain toh, tapi harus punya tafsir-tafsir yang lain. Ngerti? Yang lain apa? Kan jadi Jalalain. Tafsir yang lain Pak, lain bukunya. Tafsir Munir, beli kalau gak beli duit. Harganya paling cepet 2. Tuh. Itu masih tergolong kitab tafsir kecil. Beli lagi tafsir, umpamanya Fathul Qadir, itu karangan Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani itu sekaliber dengan Imam Al-Ghazali. Mau dijenguk bal, biar ngantuk sebelah lu. Oh di muka ngaji maghrib ya bocah aja sama ini bangkotan ngantuk lu. Maka lu biar semangat hidup. Ya lah ngantuk mulu. Ilmu tafsir. Lah, ilmu tafsir itu kan tadi jenis kitab tafsir. Ngerti kan? Ngerti ilmu kitab tafsir itu ngerti asbab nuzul. Asbab nuzul gimana? Ayat ini diturunkan itu sebabnya apa? Jadi ngerti dengerin. Orang tadi ngerti kronologis hukum, menetapkan hukum nggak salah. Nih seperti yang berkali-kali saya sampaikan, bahwasanya hukum Islam itu pun berangsur-angsur, bertahap, nggak sekaligus. 1
Contohnya khomer arak itu diharamkan. Itu kan asalnya ada ayat yas'alunaka anil khamri wal maisir. Ya kalau kami sudah saya jelasin kalau kalian ikut. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kan gitu. Itu ayat proses kronologisnya. Nah, ayat yang kedua, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Tuh, itu sedang agak keras banget enggak, lembek banget juga enggak. Kalau yang pertama tadi kan lemah. Karena apa? Melarang khamr dan judi di awal-awal Islam, sementara mayoritas penduduk Mekah ketika itu memang pada doyan mabuk, pada doyan judi. Paham? Nah, begitu Islam udah kuat, digas. Oh. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fastanibuhu. Mengerti? Rijsun, khamr, judi, sesembahan, mengundi nasib itu najis. Min amali syaiton, termasuk perbuatannya setan. Fastanibuhu, maka jauhilah olehmu semua pada itu semua tadi. Tuh, itu ulama. Jadi ulama adalah orang yang mempunyai ilmu syara min tafsirin, dari ilmu tafsir. Itu tafsir biar ngerti. Lu udah pernah saya baca ulumut tafsir. Nanti kalau perlu saya beli kitabnya lah, yang kita dibeliin dulu. Ilmu buat dulu kita dibeliin, mending kalau nurut. Saya lihat begini-begini malas kadang beliin kitab. Kitab udah dikasih, ditulis kagak, dibaca kagak, dicoret-coret. Ngerti? Kayak mana ada lu ngaji di mana-mana kitabnya dibeliin? Ada apa enggak? Lu di sekolah pada dibeliin apa enggak? Dibeliin sama gua. Aja lu. Ngerti? Lu pada ketinggal. Nora. Tuh. Nanti beli ilmu tafsir yang kitab dasar. Karangan Profesor Dr. Mahmud Yunus saja. Sama apa yang ngarang kitab kamus itu. Nah, termasuk ilmu hadis juga ada, wahadizin dan ilmu hadis. Tuh. Wafikhin dan fikih. Maka kenapa di Al-Aziz kitab fikih Fathul Qorib nggak pernah saya rubah. Itu adalah patokan baku. Khatam ulangi lagi karena santrinya kok udah beda. Berarti maksudnya udah dengerin ya, bercanda. Paham itu? Nah, kitab fikih takrib itu kitab kecil tapi paling lengkap. Oh, lu beli kitab syarahnya, ada dua jenis kitab syarah Fathul Qorib. Yang pertama Al-Bajuri, itu 2 jilid juga. Yang satu lagi Kifayatul Akhyar fi khilli ghayatil ikhtisar. Itu 2 jilid juga. Makanya jangan pada bertingkah. Punya duit dikit, belagu jajan, gabut kita berkagak. Oh, itu enggak benar, itu maksudnya. Lah, kalau ilmu tafsirnya jalan, ilmu hadisnya jalan, fikihnya jalan, nggak akan gampang mengkafirkan orang. Paham? Berarti pengalaman dia. Nah, kalau baru tahu ilmu segitu-gitunya, itu satu hadis, ngajinya kajiannya itu mulu. Sama Sultan Ono umpamanya, kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Itu aja diapalin. Maulid bid'ah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, udah ceramahnya bukan salah. Sallallahu alaihi wasallam aja
Nah, itu baginda Rasul. Salah. Ya, ngerti maksudnya? Jangan begitu. Nah, kalau kita baru tahu satu itu, ya kerjain yang satu itu. Tapi yang tidak sama dengan yang kita kerjakan bukan berarti salahnya begini. Oh, lu pikir, lu biar tahu siapa itu ulama. Bahkan orang pintar doang. Ini lagi rame nih. Orang berlomba-lomba disebut ulama. Lagi maulid nih. Coba lu ikutin maulid di mana-mana, dalilnya al ulama warasatul anbiya. Wal ulama wal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Bal warasul ilman. Nah, bal warasul ilman enggak diteruskan. Ulamanya sibuk ceramah kemana-mana nggak pada ngajar. Yang diwariskan ilmu lah, ilmunya Nabi nggak pernah dibaca, ngaji tafsir kagak dibaca. Terus ngajinya apa? Cacian, makian. Ngerti maksudnya? Itu dalam kitab apa hadisnya? Enggak saya baca. Kitab apa ya Pak? Apa yang tahu? Ngambleh kabeh siap mah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Oh. Ada itu, ada. Begitu loh. Kitab Riyadhus Shalihin itu yang ngarang Syekh Syarah Abu Zakaria Syarafuddin An-Nawawi, Imam Nawawi, disarai oleh Syekh Ibnu Alam, namanya Dalilul Fariqin. Ya, sembarangan. Saya nggak dapat duit, dibeliin kitabnya. Oh, yang beliin dulu sama Pasar Ketapi, Pak Haji Winarto sama Pak Sohan. Oh, dulu masih murah, 250. Kenapa? Alah. Bantu yang gede. Ngapa bisa lagi? Iya. Udah dianuin, lah kelaparan ya kan? Udah diangkat, udah kencing belum? Dikeluarin, kasihan. Kena berdarah enggak? Dinyalain tuh lampunya. Waduh, ada baru kan? Ngapa-ngapa enggak? Oh iya, siapa? Ada aja ya. Enggak apa-apa enggak? Kepleset apa pingsan? Udah, suruh istirahat dulu, suruh makan, suruh minum air hangat. Ambilin Bal, air hangat Bal. Ini bantuin sana, ada aja. Di rumah saya, di kamar saya, udah cepetan. Lapar kali ya. Cepetan Bal. Mulutnya keluar busa nggak? Paling mulutnya keluar busa ntar langsung. Baru buat nyuci aja. Aduh, parah. Baru ada ngomongin ya. Cepetan Bal. Kasih anak cewek biar diminumin. Oke, itu ulama. Bukan hanya tafsir hadis fikih, perhatikan. Wa alatiha, dan alat-alatnya tafsir hadis dan fikih. Itu ilmu alat. Gitu loh. Kan nahwi seperti nahwu. Tuh. Wa tasrifi dan tasrif sorof. Tuh, ulama harus menguasai ilmu nahwu bukan? Itu keterangannya tuh. Harus menguasai ilmu sorof enggak? Udah cepetan dono, jangan kebanyakan ngomong ah. Orang lagi begitu ngecengengesan. Udah dikeluarin dari kamar mandi. Kamar mandi masalahnya setan. Gua keluar. Kamar mandi ketebuk
Ya. Nah. Suruh keluar. Suruh bawa keluar sini. Lu diri, suruh bawa keluar sini. Bawa keluar. Kuat gak? Udah suruh bawa. Pelan-pelan. Ditidurin dulu di situ, terus minumin. Udah pelan-pelan. Yang bocah begitulah, ilah ilallah. Dudukin, minumin. Minum air hangat, belum makan itu kali ya. Aduh. Diminumin. Ya, kuat. Ya. Udah giniin. Masa lu antep ini kamar mandi? Lu nolong itu ya yang bener. Kan feeling saya tuh ini. Sembarangan. Jelas ya, ulama menguasai ilmu tafsir, menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu fikih. Tauhid juga pastilah, ngerti? Termasuk alat-alatnya ilmu syariat, ilmu tafsir hadis. Ya kan memahami Al-Quran kudu pakai ilmu alat. Lah ilmu alatnya apa? Itu nahwu, sorof. Ngerti maksudnya? Tuh. Itu maknanya ulama. Wazuhadu dan bermula azuhad, orang-orang yang ahli zuhud. Al-mutaqalliluna itu orang-orang yang menyedikitkan minat dunia, dari dunia. Bukan nggak punya dunia. Ini salah kaprah. Udah kalau udah diminumin lepas biar tiduran. Udah biar tidur, lepas. Pencet, jangan cekek lah. Cekek. Udah biar istirahat sebentar, belum makan kali. Harokatin, biluna. Bukan biluna, tapi mukbil. Isim fa'il dari akbala, bahwa mukbil. Biluna yang konsentrasi, yang menghadap. Yang namanya menghadap ya ke depan lah. Ngerti? Alal akhirati itu, di roti, yang bukan, itu ada roti. Ini barisan. Alal akhirati, atas akhirat. Minaz zuhdi terambil dari masdar zuhud. Dari azuhad itu al-mutaqalliluna minad dunya, al-muqbiluna alal akhirah. Orang yang menyedikitkan dunianya, bukan nggak punya dunia, punya, paham nggak? Kalau orang miskin dia zuhud, bukan zuhud, terpaksa. Lu kenapa nggak pada beli mobil? Duitnya kagak, ngerti maksudnya? Wah, apakah itu zuhud? Belum tentu. Paham maksudnya? Maka paham zuhud ini diluruskan. Kalau dulu zaman Belanda ada orang Belanda yang masuk Islam, pura-pura masuk Islam, namanya Snok Ogunye, ngerti? Belajar di Arab puluhan tahun, ganti nama Syekh Abdul Ghaffar. Itu yang menggembesin ulama-ulama yang ada di daerah Aceh. Itu Snok Ogunye. Dulu menggembosi pemikiran pejuang, yaitu ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang-orang Islam dan surganya orang-orang kafir. Wah, jangan pada kaya orang Islam, nggak usah kerja, ngapain kerja? Paham maksudnya? Wah itu, zuhud sekarang harus diluruskan. Dalam arti silahkan kaya, tapi jangan terbelenggu dengan kekayaannya. Ngerti maksudnya? Itu paham zuhud harus diluruskan. Al-muqbiluna alal akhirat, konsentrasi. Tujuan utamanya adalah akhirat.
nggak ngaji gara-gara main. Nah itu namanya nggak zuhud. Zuhud dalam konteks ini pun kita bisa arahkan. Sekolah pengennya negeri, wah nggak mau ngaji itu nggak zuhud. Paham maksudnya? Konteks zuhud kalian juga bisa. Dengerin, gue nggak nulis. Ngapain lu nulis? Ini makanya ikut hadir dalam pengajian itu jasad dan pikirannya. Nulis apaan orang gue lagi nggak maca itu nulis. Jadi nggak nyambung lu. Itu nggak zuhud namanya. Itu makna zuhud. Kalau begitu nggak boleh sekolah negeri silakan. Ngerti maksudnya? Itu untuk urusan dunia kita. Sekolah formal silakan. Bahkan harus di Al-Aziz. Nggak boleh kalau nggak sekolah formal. Mengerti maksudnya? Tapi jangan semata-mata ngejar sekolah keduniaan melupakan ngajinya. Ngaji atau akhirat atau bukan? Akhirat atau bukan? Tuh. Konteks pemahaman zuhud harus dibangun yang semestinya. Gitu aja. Gak usah mulu-mulu bahas zuhud itu. Gak usah pakaian lu kumel. Ya gak? Wow, itu malu gak pernah mandi, pakainya gak pernah dicuci. Yuk dengerin, mau mie. Udah lepas biar tiduran. Udah tiduran aja, mau naik. Biar tiduran, udah tinggal. Ntar kok kalau udah malah lu jagain mah kurang gawean, udah lu siap. Udah. Iya kan? Tuh nyambung nih. Itu yang dimaksud dengan apa tadi? Zuhud. Nyambung nih. Wah, jangan sampai kan kita disuruh zuhud. Kalau zuhud salah nempat bahaya. Karena banyak orang yang fakir tapi hatinya rakus. Nyambung nih. Tapi banyak orang-orang yang kaya tapi nggak dibelenggu dengan harta benda. Contohnya Nabi Sulaiman. Paham itu? Ya emang nggak ada. Nabi yang kaya ada. Nabi yang fakir ada. Nabi Isa. Nabi yang paling fakir. Tuh. Karena kaya dan miskin, pintar dan bodoh, itu hanya cara bagaimana kita bisa suluk sampai kepada Allah. Orang goblok, tapi dia sadar kaitannya suluk keagamaan. Dia mau belajar. Orang pintar, dia sadar akan fungsinya dia, maka dia tetap suluk. Suluknya ya ngajar. Paham maksudnya? Ngajar itu perintah Allah. Iqra. Begitu loh. Balighu anni walau ayat. Tuh begitu. Bukan untuk nyari amplop, bukan untuk nyari duit, tapi kewajiban. Nah kalau dikasih Pak, kalau dikasih terima. Lu pernah nggak ngasih gua? Kalau saya nggak mau menerima, Pak, nggak mau menerima orang lu nggak pernah ngasih. Mana tidur dulu, astagfirullahaladzim. Lu kurang vitamin ya? Nah iya kan? Aduh, gua pikir Alpin doang, Alpin udah tobat nih. Lu baru tobat ngantuk nih, lu tobat serius. Ngerti? Tobat serius apa? Ikuti. Gitu loh. Terus ngaji seperti itu. Buka mata, buka telinga, tutup mulut. Sama tutup anus lah. Kalau anusnya nggak ditutup, ntar kan tutup mulut, lagi ngaji kan tutup mulut. Ada gitu. Wah, Kak. Lu punya duit kok? Bentar gua kasih ngetin. Ya. Itu Pak tadi ada di kantong. Udah enak aja lu gocap. Lu latihan aja. Gitu loh. Itu gak punya duit kali. Lu tanya punya duit enggak? Tadi kepleset apa ngapa?
Ya kenapa pingsannya di sono nggak di sini? Gitu loh. Ayah wah. Dia kasih makan. Dia kasih makan, emang dikasih makan apa? Ya iya kan? Bismillah. Kasih mana? Oke, itu zuhud. Wahwa dan bermula zuhud. Tarkus syubhati itu bisa meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Tuh perkara yang syubhat yang kemarin saya bilangin. Syubhat itu luas pengertiannya syubhat. Kan udah jelas. Makanya udah beli kitab Arba'in Nawawiyah belum makannya? Udah berapa orang yang beli? Udah ngacung. Lu udah tuh? Berapa duit? 50. Cuma 7.000 pada beli sendiri. Ntar saya selingin kitab itu. Itu dalam Arba'in ada. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Dengerin. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Itu mustabihat itu syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Karra'i yar'a haulal khima yusiku ayyar ta'afi. Ala likulli malikin khima wa khimaullahi maharimu. Ala likulli jasadin mudghatan idza saluhat jasadul kullu wa idza fasadat al jasadu kullu. Ala wa hiyal qalbu. Panjang hadisnya. Bahkan para penceramah cuma dipanggil doang. Ala inna fil jasadi mudghatan. Padahal itu kronologisnya panjang hadisnya. Lu ngerti? Itu dalam kitab Arba'in Nawawiyah ada, dalam Riyadhus Shalihin ada. Lah, saya Sahih Bukhari punya. Sahih Bukhari Muslim lah. Sahih Muslim punya. Sunan Abu Dawud punya. Sunan Tirmidzi punya. Sunan Ibnu Majah punya. Lalu punya apaan? Ngerti? Sembarangan. Termasuk muwatta'nya Imam Malik saya punya. Yo. Jadi saya beli belakangan lah. Kan waktu saya nyantri saya miskin. Lebih miskin daripada kalian. Ini serius. Tuh. Cuma saya miskin, saya tahu kalau saya miskin. Makanya saya belajar tekun serius. Kalau kalian kan sebaliknya. Miskin sok kaya. Iya kan? Orang. Jangan begitu. Gitu. Apa maksudnya kalau kita harus sadar kalau kita miskin? Kita harus gerak. Dan kalian harus bangkit serius. Berarti maksudnya? Kan dalam undang-undangnya gini. Kalau lu di daerah laut bukan Bang? Laut. Lu bisa renang nggak? Apa sama ikan? Yang jago renang di antaranya Pinisi itu kapal mana? Pinisi itu kapal mana? Daerah Bugis. Yang terkenal itu loh. Bahwasanya nenek moyang kita adalah pelaut. Ngerti kan? Itu kan menggambarkan orang-orang Bugis. Pelaut. Namanya pelaut handal. Itu dihempas dengan ombak yang keras sama ombak yang biasa-biasa. Dengerin. Ini bahasa dengerin. Kita ini miskin. Kita sadar kita miskin. Kita bangkit. Dengerin kok. Kita ini bodoh. Kita sadar kita bodoh. Maka kita bangkit dari kebodohan. Kita bangkit dari kemiskinan. Dengan apa? Tekun belajar. Ngerti maksudnya? Orang-orang sukses itu diantar dengan banyaknya gelombang-gelombang kesusahan. Begitu loh. Kalau kita
tanpa dengan ujian-ujian ini berhasil, sukses. Tapi ingat, orang yang mati dilipat ombak itu gak sedikit. Ngerti maksudnya? Nah, itu harus kita sadari, kelar-kelar belakang. Ma'atarki fudulil halali, serta meninggalkan berlebihan yang halal, khaufan karena takut minal wukui dari terjerumus fil harami dalam yang haram. Tuh, itu dikit banget lah, tambihun. Ini dikit, jadi paham salah-salah. Ma bermula keterangan kiro yang telah disebutkan apa ma? Min kauni au, dari adanya au, ada itu ba'dat tolabi, setelah tolak. Oh, khobarnya kebalik. Ma bermula keterangan kira disebutkan apa? Ma min kauni au, dari adanya au ba'dat tolabi, yang setelah tolak itu litakhiri, menunjukkan makna takhir. Ini Ustaz Kino bukan? Awil ibahati atau ibahah muhtasun, itu ditentukan ditolabi dengan tolak, bisi gotil amri dengan bentuk amar. Itu berarti kan yang telah disebutkan tadi bahwasanya au yang setelah tolak itu menunjukkan takhir awil ibahah, itu khusus ditolak bisi gotil amri, tolak yang berupa segat amar. Keren kaidah ini. Tuh. It yakunu, karena ada apa makna khina izin ketika ini bisi gotil amri, ada itu alaman iljami, atas larangan menggabung. Fungsi atof kan dari kemarin udah dibahas. Ini tolong diingat, itu kan menggabung, al-jam'u, menggabung. Umpamanya ja'a Zaidun wa Amrun, kan perbuatan datangnya Zaid digabung dengan datangnya Amr, kan gitu kan? Ya gitu loh. Wadzalika, dan bermula itu man'il jam'i, itu garis bawahi, fit takhiri, itu dalam takhir. Au ala man'il khuluwi, atau atas mencegah kosong minal ma'muri bih, dari yang diperintahkan apabila dengannya dengan al. Wadzalika, dan bermula itu man'ul khuluwi minal ma'muri bih fil ibahati, itu dalam ibahah. Kalian nyambung gak? Man'ul khuluwi minal ma'muri bih, dilarang kosong, artinya gak boleh ditinggalkan dari dua pilihan tadi. Ngerti kan? Ini contohnya jalisil ulama awi zuhad, itu harus ada pilihan salah satunya, nggak boleh dikosongi. Ngerti maksudnya? Nah, sementara yang pertama kan man'ul jam'i, yang takhir. Nyambung? Ini keren nih kaidah ini, gitu loh. Li'anau, karena sesungguhnya kejadian, idza lam yujalis, apabila tidak bergaul siapa orang, akhadha hadhis sinfaini, pada salah satu ini dua kelompok, yaitu ulama dan zuhad. Lam yakun, maka tidak ada siapa akad atian, itu orang yang melakukan, orang yang datang, atayati fawa atin gitu. Atian itu orang yang datang, maksudnya melakukan bil ma'muri bihi, dengan perkara yang diperintahkan apabila dengan al. Amro ibahatin, dengan perintah kebolehan. Oh, jadi yang dimaksud dengan tolak yang di atas itu adalah tolak dengan fi'il amar. Nah, dengan tolak fi'il amar tadi menghasilkan dua. Pertama takhir, takhir itu man'ul jam'i. Oke? Nyambung. Nah, yang kedua ibahah. Ibahah itu menghasilkan man'ul khuluwi, dicegah dari kekosongan minal ma'muri bih, dari yang diperintahkan. Nyambung kan? Ini keren kalau kalian paham. Wa amma baqiyatu aqsamit tolabi, dan adapun bermula sisanya bagian-bagian tolak. Nah, kan tolak itu ada amar, nahi, doa, istifham, irad, tahdid, itu kan. Fal istifhamu,
maka bermula istifham. La ya'ridu itu tidak datang fihi di dalam istifham apa syai'un sesuatu minal ma'ani dari makna-makna al-mazkurat yang disebutkan. Nahu azaitun indaka au amrun. Azaitun apakah bermula zaid? Indaka itu di sisimu au amrun atau amr. Tuh. Ada enggak di situ apa namanya ibahah atau takhir? Ada apa enggak? Ini lu enggak nyambung nih. Makanya enggak bisa ngebut. Kan tadi kalau tolab harus fungsinya kan au itu kan untuk takhir atau ibahah. Oke. Yang man'ul jam'i namanya takhir, man'ul khuluwi namanya ibahah, kan gitu. Nah, itu adanya hanya pada tolak yang isinya amar. Kalau yang lainnya enggak, apalagi istifham, udah sama sekali enggak ada itu. Itu pertanyaan nih. Azaitun indaka au amrun. Apakah zaid ada di sisimu atau amar? Ada enggak di situ takhir? Enggak ada. Ada enggak ibahah? Enggak ada orang istifham kok. Ngerti maksudnya? Oh, ini kalau kalian paham keren nih. Awit tahzizi wa tahzizu dan bermula tahzid kal amri itu seperti amar. Fi ihtimalil ibahati dalam mirip-miripnya ibahah. Awit takhiri atau takhir. Tahzid itu minta tapi dengan setengah maksa. Nahu hala tata'allam al-fiqha awin nahwa. Hendaklah belajar siapa kamu al-fiqha pada fikih awin nahwa atau nahwu. Nah, itu kalau tahzid itu mirip-mirip ibahah atau takhir. Gitu loh, oke? Wahala tazawwad hindan au ukhtaha. Kalau yang pertama itu berarti takhir. Nah, kalau yang hala tazawwad hindan au ukhtaha, yang pertama ibahah, ini berarti takhir. Hala tatazawwad, hendaklah kawin siapa kamu hindan pada Hindun au ukhtaha atau saudaranya Hindun. Wat tamanni dan bermula tamanni. Qala berpendapat siapa Ar-Ridho, Imam Ar-Ridho, az-zahiru itu bermula yang zahir fihi di dalam tamanni. Awas cara bacanya. Qala Ar-Ridho itu jumlah muqtarido. Wa tamanni mubtada. Oke? Qala Ar-Ridho itu jumlah muqtarido. Oh. Fihi di dalam tamanni jawazul jam'i bermula wenangnya menggabung. Idil ghalibu karena bermula normalnya. Kalau maklum bukan? Karena masih belum aja. Adat dulu. Idil ghalibu adatu anna min tamanni akadihima. Idil ghalibu karena bermula normalnya itu adatun kebiasaan annaman ya. Susu enggak dulu. Idil ghalibu adatun annaman tamanna akadihima la yungkir. Oh iyalah, idil ghalibu karena berulang normalnya. Adatun itu adat. Annaman sesungguhnya orang. Tamanna yang berangan-angan siapa man akadahuma pada salah satunya Hindun au ukhtaha. La yungkiru itu tidak ingkar siapa man khusulahuma pada hasilnya Hindun wa ukhtaha ma'an halis sekaligus. Kan gitu. Kalau normalnya itu adalah merupakan tradisi. Orang kalau berangan-angan ingin menikahi Hindun dan saudaranya, nah itu kan gak mungkin kalau terjadi sekaligus. Karena haram hukumnya.
menggabungkan saudara perempuan dengan saudaranya. Ngerti maksudnya? Itu loh. Weh, nyambung gak? Kan dia bilang rumit sih. Nyambung gak? Itu paham sedikit. Nahu laita li farosan au himaron. Laita mudah-mudahan li itu bagiku. Apa farosan kuda au himaron atau keledai. Boleh aja kalau ini. Begitu loh. Kalau ini kan boleh. Ya Allah, coba saya punya kuda atau keledai. Kan bisa jadi kuda kebeli, keledai kebeli. Kan bisa aja. Itu kan berarti ibahah. Iya kan? Nah kalau tazawwad, hala tazawwad hindan au ukhta, itu kan takhir. Karena nggak boleh menggabung antara dua saudari perempuan. Oke? Summa lam. Kemudian ketahuilah siapa kamu, biar ganti halaman. Annahu pada sesungguhnya kejadian lama kasuro ketika banyak apa isti'malu au menggunakan au fil ibahati di dalam ibahah alati yaitu ibahah maknaha yang bermula maknanya alati jawazul jam'i itu membolehkan jamak jaza maka boleh apa isti'maluha menggunakan au bimakna wawi dengan semakna wau au tapi maknanya sama dengan wau. Wow. Nahu udah panjul dilihat kitabnya. Kitab dulu sampai pada nekuk pinggirnya itu menandakan lu males itu. Ngerti gak? Tadi lurusin. Paham gak? Dilurusin satu persatu. Itu menandakan lu gak pernah jaga kitab. Kitab saya udah berapa tahun masih rapi. Pokoknya udah lama lah pokoknya. Dulu belum lahir. Yang jelas. Nih, mbak gue bukain dulu. Nih, tuh maksud, lu baca, lu lihat tahun berapa? 87, ngerti? Lu belum lahir. Udah jadi mak lu baru kawin bapak lu. Ini kitab ini ada, masih rapi. Gopek gue beli. Ngerti kan? Kitab beli kagak. Makanya lu udah besok-besok gak gue beli kitab lah. Dengan lu beli sendiri. Biar tahu nyari duit itu susah. Nah, kalian bisa menjaga yang benar. Kita dikasih gratis pada brengsek. Walayub harokatin. Walayub badina zinatahunna illa libu'ulatihinna au abaihin au abai bu'ulatihin al-ayat. Walayub badina dan tidak menampakkan siapa perempuan zinatahunna. Zina itu bukan zina. Kalau zina gitu. Ini zina. Zinatahunna pada perhiasan. Perhiasannya nisa perempuan. Illa li bu'ulatihinna kecuali kepada suami-suaminya perempuan. Au abaihinna atau bapak-bapaknya nisa, au aba ibu latihinna atau bapak-bapak, ya bapak mertua berarti suami-suaminya nisa. Nah itu au maknanya wa, oke? Wau, gitu loh. Orang Ibnu Malik mengatakan pada ini pendapat siapa Ibnu Malikin tabaan karena mengikut di Zairofi. Begitu cara bacanya. Zairofi itu antara sin berbau dengan zai. Zairofi. Lu gak bakalan paham, belum umur lu. Dan gak semuanya ustadz bisa baca Zairofi yang benar. Itu antara sin dan zai. Fa'innahu kola. Fa'innahu maka sebenarnya Imam Az-Zairofi atau Ibnu Malik kola itu berkata bisa kitab Sidawe dalam sarahnya kitabnya Imam Sidawe wa mimma takau fil wau bimana au wa mimma dan itu diantara perkara takau yang terjatuh di dalam ma pal wau bimana au
itu semakna dengan au, maka namina tahyir ma bermula apa au karena yang ada apa au itu minat tahyiri termasuk tahyir bimakna ibahah yang semakna dengan ibahah. Fa innaka maka sesungguhnya kamu idza qulta itu apabila berkata siapa kamu jalisil hasan jalis bergaulah siapa kamu al hasan pada imam pada Syekh Hasan wa bin Sirin dan pada Ibnu Sirin bil wawi dengan waw fahiyya maka bermula waw itu lil jam'i untuk menggabung bainal muta'atifain antara dua lafaz yang atau fan fi makna amili dalam maknanya amil wa huwa dan bermula makna amil itu ibahatul mujalasati membolehkan pergaulan mujalasah ka'annahu seolah-olah kejadian kira dikatakan apa lafaz abah tu laka mujalasatahuma abah tu membolehkan siapa saya laka untukmu mujalasatahuma pada bergaul dengan keduanya yaitu Al Hasan dan Ibnu Sirin umpamanya itu maksudnya waman ubihat laul mujalasa waman dan barang siapa ubihat yang diperbolehkan lau bagiman apa al mujalasatu bergaul lam talzamhu maka tidak netepi terus apa mujalasahu pada man walam yamtani dan tidak tercegah alaihi atas man apa ifradu ahadihima menyatukan salah satu Hasan dan Ibnu Sirin walal jam'u dan tidak menggabung bainahuma antara keduanya. Nih, dengerin ini keren ini. Umpamanya ada orang ngomong. Umpamanya fa idza qulta jalisil Hasan wa Ibnu Sirin. Kamu bergaul sama Hasan dan Ibnu Sirin kan berarti diperbolehkan bergaul dengan keduanya. Ngerti maksudnya? Namun, nah itu, apakah orang yang bergaul itu terus-terusan sama dia terus-menerus? Kan enggak. Ngerti maksudnya? Itu maksudnya. Lantal jambu mujalasa enggak tetap sama dia terus-menerus. Nyambung kan? Walam yang tani alaihi ifradu ahadima. Enggak dilarang umpamanya hanya satu yang digurui, yang digauli, yang ditemani maksudnya. Oh, begitu juga walal jam'u bainahuma dan tidak juga dilarang menggabung keduanya. Kan ibaratnya kebebasan. Diperbolehkan, kamu dibebaskan apakah bergaul dengan Al Hasan atau sama Ibnu Sirin, nyambung kan? Ya, itu yang harus kalian pahami. Li'anna makna kaun syai' karena sesungguhnya makna adanya sesuatu mubahan itu mubah, boleh, menang. Itu annahu sesungguhnya kejadian. Yastawi itu sama. Apa torofahu itu jelasnya. Apa dua ujungnya syai'. Fi'lan itu perbuatan, watarkan dan meninggalkan. Wala haraja dan tidak ada cacat itu maujud atau larangan atau dosa fihi di dalam syekh. Nah, udah orang dikasih kebebasan kok. Itu sama dengan dikasih dua ujung. Seolah-olah ujungnya apa? Ujung mau melakukan atau meninggalkan terserah. Begitu loh. Dan nggak ada haraj, nggak ada salah, nggak ada dosa. Nyambung maksudnya. Itu memahami au. Apakah untuk ibahah atau untuk tahyir itu sedalam itu. Kok gampang banget menuduh apa belajar nahwu itu bukan ilmu agama itu sembarangan. Wa idza dakhalat udah besok dah itu wa idza dakhalat. Tahun kebun lu. Man besok libur ya, bukan libur. Besok ngaji asar, saya ngaji, saya KL.
Tetap nanti baca Waqiah kalau perlu 14 kali. Ada yang kontrol God, yang disuruh mulu. Udah anu lu belum? Udah waras belum? Udah biarin, belum makan kali lu tanya coba. Boleh belagu bangga sempet makan. Emang sibuk ngapain sih mak lampir. Kadang-kadang heran banget saya. Iya enggak? Waduh, maaf bang, gak sempet makan. Lah emang siapa lu? Mau disuapin sama Siti. Iya kan? Nah, orang apa namanya makan itu mah kebutuhan gitu loh. Norak. Oke ya. Kita coba bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.